Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah yang baru bergabung ya. Kita ingatkan lagi hari ini tema kita luar biasa. Temanya adalah ciri-ciri calon suamimu nggak toksik. Jadi gimana nih jamaah yang ada di rumah? Mau suaminya toksik atau enggak? Enggak kan, Masya Allah, makanya dengerin nih. Dan dicatat kalau bisa ya, buat yang di rumah yang punya cucu atau punya anak yang mau menikah, dia perhatiin nih calon menantunya seperti apa. Nah sekarang kita lanjut lagi Ustadz Maulana. Ciri yang berikutnya atau tentang petunjuk tadi yang Ustadz kasih ke saya itu saya nggak bisa nebak. Karena semua orang juga yang nebak sama kayak saya. Itu sebenarnya apa nunduk-nunduk itu tadi Ustadz Monijin? Tahu, saya akan bahas. Baik. Kok saya seneng ya? Baiknya itu loh. Ciri laki-laki yang toksik. Apa itu? Menundukkan pandangan hanya kepada dunia. Sesuatu yang cuma terlihat hanya sesaat. Maka yang terbaik, alihkan pandanganmu, kuasai pandanganmu, tahan pandanganmu dari hal-hal yang tidak pantas engkau pandang. Ingat, laki-laki yang baik adalah laki-laki yang bisa menerima pasangannya apa adanya, bukan ada apanya. Kita menikah bukan untuk memperkaya diri, tapi membahagiakan. Karena sakinah yang diharapkan. Dan untuk meraih sakinah, harus memasuki 2 tahap. Mawaddah warahmah. 2, 3. Mawaddah warahmah. Dan dalam hal ini, laki-laki harus menundukkan pandangan. Ataupun menjaga pandangannya. Oh berarti tadi itu bukan ngantuk Mas Fadli. Oh saya pikir tadi suaminya ngantuk. Abis Ustadz Maulana ngantuk nunjukin. Nah ini ciri-ciri laki-laki yang menundukkan pandangan. Atau suami tukang bengong. Menundukkan pandangan. Mengarahkan pandangan. Jadi memang betul-betul harus dijaga ini pandangan. Kalau menjaga laki-laki menundukkan pandangan, ada baiknya perempuan menjaga auratnya atau penampilannya. Mohon maaf kepada wanita dimanapun berada yang sudah punya pasangan, jagalah kemuliaanmu. Iya, jagalah penampilanmu. Karena engkau adalah gambaran atau etalase dalam rumah tanggamu. Jalan ke sana kemari itu menggambarkan rumah tanggamu. Kalau engkau kelihatan bahagia, itu mencerminkan rumah tanggamu bahagia. Ya, seperti itu. Dan bagi laki-laki harus dicamkan bahwa sosok laki-laki paling banyak dosanya pada pandangannya. Sementara wanita paling banyak dosanya pada ucapannya, pada mulutnya. Makanya wanita itu senantiasa Menutup mulut. Menutup apa tuh? Oh menutup mulut, nangis. Kalau sedih ya ditutup mulutnya. Padahal kalau laki-laki yang sedih, oh matanya. Iya benar. malu dia, matanya. Iya. Apalagi kalau sudah meninggal istrinya, dia nangisnya begini. Curhat. Ini cerita. Artinya kayak udah gitu ya? nunjuk yang lain. Oh 3 tahun yang lalu. Oh, enggak, saya enggak gitu. Maka kalau sudah dua-dua ini, satu menjaga, satu dalam artian menjaga dalam hal penampilan, menjaga pandangan, maka yang berikutnya usahakan kedua-duanya lebih menjaga diri sesama keluarga. Mohon maaf, penjagaan yang terbaik adalah penjagaan lewat keimanan. Kalau cuma diawasi CCTV, pasti CCTV-nya mati. Yes. Gitu. Oh seneng banget. Iya. Kalau pengawasannya diawasi oleh teman, bisa jadi dicari tempat lain. Betul. Dia pura-pura ada kerjaan di Turki. Ada kerjaan yang rahasia. Ini dia. Tapi kursi pesawatnya satu deret sama dia. Berdampingan lagi. Ini saya mau bahas nih sama gitu. Ustazah Syifa nih ya kan. Karena banyak nih di luar sana nih mohon izin sebelumnya ya. Ada seorang laki-laki ini katanya sibuk gitu loh. Karena nih ciri-ciri suami yang gak toksik adalah orang yang sibuk. Tapi sibuknya ini beda. Sibuknya dia tuh sibuk sendiri. Dan gak ada setoran.
Bahkan ada yang sempat beli rumah atau apartemen 5 Iya, miliar. 5 miliar. Iya, gimana tuh Siva? It's my dream ya harusnya. Iya. Itu bukan permintaan, bukan buat istrinya lagi, Iya, bukan iya. buat anaknya. Gimana Ustazah Siva? Iya, bismillah. Silakan. Ustadz Gak Maulana enak kita bikin Al-Fatihah. cewek aja nyampein. Iya, buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, hati-hati memilih calon pasangan. Jangan dia yang sibuk dengan urusannya sendiri. Apalagi hanya dia yang sibuk mempermainkan hati wanita. Ya, jadi deketin kita itu cuman untuk mempermainkan hati kita saja. Banyak sekali laki-laki yang seperti ini, kesibukannya tidak tentu hala. Cuman hanya mendekati wanita, menggombalinya, kemudian menyenangkan dirinya tanpa ada visi misi yang jelas ke depannya. Jadi bagaimana ciri laki-laki yang tidak toksik dalam kesibukannya? Pertama, dia adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan ibadah wajib maupun sunnah. Kata Imam Syafi'i mengatakan siapa orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan perkara yang baik, maka dia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang buruk. Jadi ciri laki-laki yang baik dijadikan untuk jadi suami nantinya adalah mereka yang rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Bukan hanya sholat 5 waktu tapi ibadah sunnahnya juga rajin. Tahajudnya rajin, duhanya rajin, zikirnya rajin, puasa Senin Kamisnya rajin, puasa Daudnya rajin, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Jadi sunnah itu bukan hanya poligami. Selama ini banyak yang mengatakan sunnah itu hanya poligami. Tetapi ada sunnah-sunnah yang dasar dulu yang harus dikerjakan. Ini belum nikahin perempuan yang dia suka udah dibilang, Neng kalau kamu nikah sama AA nanti mau dipoligami enggak? Kenapa A? Karena AA orang yang sangat mencintai sunnah gitu ya. Padahal sunnah itu bukan hanya poligami saja, tapi banyak sunnah-sunnah lainnya yang bisa dikerjakan dari dasar dulu. Kalau dasarnya sudah bisa dikerjakan, insya Allah sunnah-sunnah yang lainnya juga bisa diikutkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyibukkan diri dengan keilmuan. Laki-laki yang tidak toksik ini adalah orang yang suka dengan keilmuan. Ya, tidak disibukkan dengan hal duniawi, tidak terlalu fokus dengan media sosial, tidak terlalu fokus dengan hal-hal yang tidak sia-sia, tapi selalu dengan keilmuan. Kalau jalan dengan kita yang dibaca buku. Kalau jalan dengan kita yang diajak diskusi keilmuan, ini ciri laki-laki yang tidak toksik nih, insya Allah. Banget nih. Iya. Azhari Aduh. banget. Baca buku mulu. Baca buku. Iya. Bicaranya bicara ilmu. Iya. Kalau Ustadz Maulana tok-tok. Enggak juga sih Ustadz, mohon doanya. Ini insya Allah guru-guru kita ahli ilmu semuanya. Jadi cari yang seperti ini. Yang memang kalau diomongkan itu berbicara keilmuan. Kebanyakan laki-laki kalau lagi ngedeketin kita paling yang ditanya udah makan belum? Mimpi yang indah ya. Hari ini makannya apa? Ngapain dia nanya makan mulu, ngasih makan juga enggak. Iya kan? Kalau sudah nikah enggak apa-apa nanya udah makan belum. Ini belum nikah yang ditanya udah makan belum. Emang mau ngirimin makanan? Kan Betul. enggak kan? Seperti itu. Jadi sibukkan diri dengan keilmuan. Ini adalah ciri laki-laki yang tidak toksik. Yang selanjutnya adalah laki-laki yang tidak toksik. Mereka yang sibuk memperbaiki diri. Jadi kalau dia pengen dapat istri yang solihah, dia solihkan dulu dirinya. Dia pengen dapat perempuan yang taat, yang baik, dia baikkan dulu dirinya. Banyak laki-laki yang berangan-angan pengen dapat perempuan yang solihah, yang baik, tapi dirinya gak mau diperbaikin dulu. Jadi itu hal-hal yang harus dilakukan perempuan-perempuan di luar sana. Jangan cuman kemakan gombal, jangan cuman melihat tampannya, jangan cuman melihat gantengnya, tapi lihat bagaimana cara dia menyibukkan dirinya terutama di masa mudanya. Betul. Kalau dia orang yang rajin bekerja dan Ah. dia bilang saya bekerja untuk menghidupkan keluarga saya Wih, nantinya. Masya Allah. Nah ini perlu dijadikan suami insya Allah. Bener ya, karena baru deket aja sebenarnya juga kalau laki-laki yang baik itu royal sama calon pasangannya. Nggak pelit, Nggak nggak pelit. pelit. Karena itu menggambarkan nanti setelah nikah Bu. Ini kalau Atau enggak, kalau yang iya. pelit jalan sama ceweknya cuma dikasih air putih doang kan, nggak diajak. Jangan deh, kalau bisa ya kan. Saya tuh kalau waktu masih deket aja, baru kenal aja, saya udah janin, saya beliin baju gitu. Waduh. Saya nggak pelit. Tapi banyak yang gitu-gituin. Gak satu doang ya. Nanti kita lanjut lagi. Ya buat jamaah Aduh. Islami Tinda yang ada di rumah. Aduh. Yang udah gak sabar. Aku apa sih? ketawa ya, sampai sakit perut. Jadi begitu ya. Saya dulu royal. Jadi royal. Royal. Mas Fadil langsung sama merah. istri Istrinya saya. nonton di rumah Kepada istri. semua. Istri saya. Ya. Nih jemaah, udah dikirimin pertanyaan nih Ustaz Maulana, ada Ustaz Syam. pertanyaan. Ayo, Kita mau kita coba jawab di segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz.
Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini Iya. dari Instagram dari @cintiahandina. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana kalau calon kita itu bukan tipe yang enak diajak komunikasi? Setiap kita kasih tahu hal yang kita suka atau nggak suka, hanya didengar tapi nggak dimengerti. Dan kenyataannya selalu melakukan hal yang saya nggak suka. Saya jadi ragu menikah dengan calon saya ini Ustadz. Karena menurut saya dia selalu mancing emosi saya dengan semua sifatnya. Saya malah jadi takut ya, semakin gak bahagia kalau nanti menikah. Wow, ini Ustadz Maulana, ini jadi dari awal pendekatan aja nih udah kayaknya kok Udah dia nggak nggak nyambung yang nggak dan sebagainya. bagus-bagus itu loh. Gimana Ustadz Maulana? Kalau memang ada niat untuk bersama dengannya, maka tuntunlah dia, lalu ingatkanlah dia. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Mudah-mudahan ada bentuk perubahan dari dia. Kemudian kalau memang, aduh kayaknya kalau ngomong nggak nyambung deh. Aduh nggak enak banget. Nah kalau memang mohon maaf, saya ini senantiasa mengarahkan ya. Bukan memisahkan, Betul. mengarahkan. Kalau memang mau ada keinginan, biasakanlah diri dengan bahasan dia. Iya. Biasakan dia. Kalau bisa ikut dalam pembahasan dia. Dan harus lebih banyak Betul. belajar. Dan buat mbaknya juga nggak boleh putus asa gitu aja. Iya. Karena menyatukan dua kebiasaan yang berbeda itu nggak gampang. Oh iya kan? dong. Dari kultur mana nyambung jadi satu. Tiba-tiba itu harus membuat kebiasaan baru. Nah itulah yang namanya pernikahan. Itu yang wanita yang mana? Saya lakukan sama keluarga saya, sama Oh, istri saya. Bisa saya. aja wanita yang Oh mana. janganlah. Pasti deh. Kalau ngomongin wanita gini pasti Ustadz Maulana lagi ada sesuatu deh. Oh iya, kita lanjut lagi ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Ini Masya Allah dari Instagram hamba Allah ya. Hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz, mohon disamarkan nama saya. Udah, oke. Saya punya calon suami yang punya masa lalu sangat kurang baik. Dan kami sudah mendekati pernikahan, tapi lama-lama sifat asli dia mulai keluar. Dia seolah-olah menghalangi saya untuk berbakti sama orang tua saya. Wah bahaya ini. Jadi saya mulai ragu dengan kedepannya. Saya ingin bisa menjadi istri yang baik sekaligus anak yang baik bagi orang tua saya. Bagaimana solusinya Ustadz dan bagaimana pula cara saya berbakti kepada orang tua saya di saat sudah bersuami. Karena saya merasa saat ini belum bisa berbakti pada orang tua saya. Ini bagus Ustadz Syam nih. Karena yang namanya orang tua ini kan yang ngurus dari bayi. Tiba-tiba Tetap orang tua. udah nikah tiba-tiba ditinggal ini kurang ajar Ya, kan ini. Atau subhanallah. suaminya justru gak mendukung. Ini bagaimana Betul. Ustadz Syam? Mohon izin. Saya dukung. Ustaz Sam, tausiah. Sikat. Jangan disikat. Iya. Sampai guru aja. Ustadz Maulana saya Syifa, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Maka menjadi anak berbakti itu bukan sampai orang tua kita meninggal, tapi sampai kita meninggal. Jadi nggak ada batas waktu menikah ke atau mau punya anak lagi atau udah punya cucu, selama kita masih hidup, maka kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka subhanallah, jikalau pertanyaannya bagaimana saya menjadi seorang anak saleh bagi orang tua saya sementara saya sudah menikah, maka tidak menjadi penghalang. Tidak menjadi penghalang pernikahan, tidak akan menjadi penghalang seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang sering jadi dilema adalah seorang istri. Kenapa? Karena dia harus berbakti kepada suaminya, dia juga harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka jangan pernah memilih antara berbakti kepada suami dan berbakti kepada kedua orang tua. Karena porsinya berbeda-beda. Kalau dahulu mungkin berbakti kepada kedua orang tua dengan membantu pekerjaan rumah orang tua, membantu sehari-hari daripada orang tua. Nah kalau sudah menikah berarti berbakti kesehariannya itu sama suami. Namun komunikasi tetap sama orang tua. Komunikasi tetap sama orang tua, memberikan kabar, mengirimkan misalnya kalau dia mampu yakni menafkahi orang tuanya. Kalau dia dalam keadaan mampu maka dia bisa memberikan materi kepada kedua orang tuanya. Senantiasa memberikan kabar, menanyakan kabarnya. Maka itulah seorang anak saleh. Yang kedua, taat kepada suami bisa menjadi jalan berbakti kita kepada kedua orang tua. Sebagaimana satu riwayat bahwasanya ada seorang istri yang tidak keluar rumahnya karena dititipi oleh suaminya. Mengatakan bahwasanya saya keluar dulu, jangan keluar rumah sampai saya pulang. Ternyata suaminya nggak pulang-pulang sementara ayahandanya sedang sakit.
Lalu singkat cerita ayahandanya meninggal dunia, sang istri ini pun tidak keluar daripada rumahnya, tidak takziah kepada orang tuanya. Kenapa? Karena suaminya nitip jangan keluar rumah. Lalu dikabarkan kepada baginda Nabi SAW ada seorang anak yang durhaka. Kenapa? Orang tuanya meninggal dia tidak lihat jenazah orang tuanya. Kenapa dia tidak keluar rumah? Karena dilarang oleh suaminya sementara suaminya belum pulang. Jadi dia tidak sempat meminta izin kepada suaminya. Maka subhanallah apa jawaban baginda Nabi SAW? Disebabkan karena bakti dia terhadap suaminya maka dosa orang tuanya diampuni. Maka berbakti kepada suami yakni bisa membuat kita menjadi seorang anak yang berbakti pula kepada kedua orang tua kita. Kami mau bahas dari dua sisi karena kebetulan banget ada yang nge-DM, ada yang memberikan pertanyaan seperti ini. Seorang mertua curhat, anakku semenjak menikah dengan suaminya dia tidak lagi yang berbakti kepada orang tuanya. Anakku begini dan begini, subhanallah. Maka kita harus mesti membahas dari dua sisi. Kenapa? Karena banyak juga orang tua yang tidak sadar bahwa dia sudah menikahkan anaknya. Berarti bakti anaknya sudah beralih kepada suaminya. Jangan menyamakan anak yang belum menikah dengan yang sudah menikah. Terkadang orang tua belum bisa menerima bahwa anaknya sudah menikah. Naudzubillahi min dzalik. Maka di antara keduanya mesti ada pengertian dari anak, pengertian bahwa dia tetap punya orang tua yang mesti harus berbakti kepada keduanya, dan dari orang tua juga harus mengerti bahwa anaknya sudah menikah sehingga anaknya juga harus berbakti kepada suaminya. Insya Allah kalau keduanya dijalankan dengan ashiruhun nabil ma'ruf, dengan ma'ruf insya Allah keduanya akan aman. Tidak ada yang merasa sakit hati. Suaminya pun merasa dipedulikan, orang tuanya pun masih terasa dipedulikan. Maka tetaplah menjadi anak yang salehah kepada kedua orang tua. Nah, si penanya tadi ini belum menikah. Baru melihat gelagat daripada calon suaminya. Maka diberikan pengertian atau berikan syarat pranikah. Saya punya syarat pranikah. Kalau kita menikah nanti jangan halangi saya untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua saya. Luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama, Tapi saya penasaran tadi itu mertua siapa yang DM itu. Jangan-jangan ibunya Jihan atau gimana? Enggak dong. Enggak boleh berburuk sangka. Itu bukan ibunya Jihan, tapi bapaknya Jihan. Sama aja. Tapi itu beneran ada, subhanallah. Kita lanjut lagi nih ya, coba. Baik, pembahasan kita ini makin menarik nih. Yang berikutnya ya Ustadz nih ya. Penampilan apa yang mencerminkan nih dan menjadikan laki-laki ini jaminan seorang itu pria itu gak toksik? Apa tuh Ustadz Maulana? Hei wanita, Wis. don't judge book by Ustazah Syifa sampai terpingkal-pingkal Ustaz. Hai wanita, Ya. dan judge book. Buk Ya. kan buku Ustaz, buk. Ya. Dan just book by cover. By the cover. By the cover. Aduh, jamaah, saya sakit perut nih ya. Yang di rumah ntar kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Saya mau ke toilet dulu, tetap di Selamitinda jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Udah Saya mau ke toilet, saya nggak tahan benar. sakit perut. Udah benar tadi. Ya Allah.